Halo, selamat pagi semuanya. Sampurasun, Om Swastiastu. Kembali lagi di YouTube channel Seleb Kampung, Selebriti Orang Kampung. Di kesempatan kali ini saya berkesempatan mengunjungi salah satu desa wisata yang ada di Karangasem, yaitu Desa Tengganan. Nah, Desa Tengganan ini adalah desa termasuk salah satu dari Desa Bali Aga atau Desa Bali Kuno. Nah, apa aja yang ada di dalam desa ini? Kita akan dibantu penjelasan mengenai desa ini yang nanti akan dijelaskan oleh Pak Jeromangku Kandia dan Ibu Leni. Jadi sebenarnya kita tuh lagi ada di mana sih? Lokasi tepatnya Tenganan itu ada di mana? Di tempat yang sangat unik. Oke. Yang disebut dengan Tenganan. Tenganan itu artinya di tengah. Nah, dikelilingi oleh bukit ya. Iya. Oh, Ceritanya guys, desa ini Raja Bedahulu tahun 1300 kehilangan kuda. Beliau bersabda, barang siapa yang menemukan kuda hidup akan dikasih wilayah, atau jika kuda itu mati, bangkainya ya akan dikasih wilayah sejauh bau kuda itu. Adalah seorang menemukan di sini kudanya raja. Dia pintar, tidak diam, dia keliling, dia bawa ini bangkai kuda yang bau itu keliling dia ke sana ke bukit. Dari situlah Raja Bedahulu bersabda, ini tempat sebut dengan Tenganan. Bedahulu itu adalah Bali Aga, Bali asli, sebelum Majapahit datang. Itu. Berarti orang Bali aslinya memang di sini. Ada macam-macam. Ada orang Bali itu sebut Bali Aga sebelum Majapahit datang. Oh gitu. Majapahit ke sini kan 1350 ekspedisi Gajah Mada. Nah, orang yang datang setelah kerajaan Majapahit sebut dengan orang suku Jawa, Wong Jowo. Swastiastu. Beliau ini ahli lontar. Orang Tenganan jago lontar. Bisa. Tapi bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Jerman. Ini friendku modern, ini lontar ini kawan, lontar. Cuma guys, di Karangasem aja ada pohon lontar. Di seluruh Bali itu uniknya, di Karangasem aja ada pohon lontar, yang lain tidak bisa hidup pohon lontarnya. Ya. Ini apa nih Bas? Kemangi ya? Enggak, ini kemiri. Kemiri ya. Kemiri bakar. Coba dicuri sedikit. Ya, didekatin kameranya. Oh, saya pun harus belajar nulis nih, tidak pakai pulpen, dia pakai pisau ditajamin. Hurufnya ono coroko dados solo. Kemudian diwarna pakai kemiri. Nah, diusap. Gitu kan. Dan Bali. warnanya tidak akan hilang ratusan tahun. Ratusan tahun? Ya. Oh gitu, makanya masih beberapa puri masih nyimpen lontar ya. Ya. Pemirsa semua di tanah air seluruh dunia datang ke Desa Tenganan. Dulunya Bapak siapa kita nama? Bapak Wayan. Pak Wayan bagus ini. Dulunya kan dipakai nulis saja ini lontarnya. Ya. Sekarang banyak kreasi. Banyak Bali kreasi. Map, Pakai bulan ya. Ramayana. Ini pakai Pulau Bali tuh. Ini yang bagus ini. Wah, itu cerita apa? Itu Kisah kisah Ramayana. Love story, kisah cinta, Rama dan Romeo and Juliet. Sinta. Oke. Ya guys, kalau Anda sedang bercinta, belilah ini. Ya, adik Anda yang ingin jatuh cinta, ya. Ini Saraswati. Saraswati, Ya. pemujaan kepada ilmu pengetahuan. Iya, keren kan? Jadi di sini, di lokasi ini itu biasanya dilakukan tempat berkumpulnya warga untuk upacara. Di sini ada yang namanya Balai Agung. Balai Agung itu apa sih Pak sebenarnya? Balai Agung itu agung panjang ya, panjang. Cuma warga-warga ini yang boleh, yang Tinggal di cacat sini. tidak boleh naik ke sini, di tempat suci dia. Ya. Jadi sebelah sini itu nanti Balai Agung, tempat kumpulnya pemuda-pemudi di sini sebelum upacara biasanya. Ya, jalan lagi. So, jadi teman-teman, di belakangku ini tadi udah dijelasin kalau ini itu adalah namanya Balai Agung, tempat berkumpulnya para pemuda di sini sebelum mereka melakukan upacara. Dan ini bangunannya masih dari kayu, terus di bawahnya juga terbuat dari batu dan tanah liat. Jadi emang benar-benar tidak ada unsur modern, jadi benar-benar tradisional. Terus tadi juga
ada pura juga yang bangunannya masih menggunakan kayu-kayu. Nah teman-teman, sekarang kita akan memasuki salah satu tempat apa Bu? Di rumah ini biasanya setiap rumah itu warganya masih melakukan pengerjaan kain tradisional untuk mereka pakai sendiri. Oke. Namanya kain tenun pengerisingan. Biasanya hanya untuk menutup dada saja Tenun sehari-hari. kain keringging apa namanya? Pengerisingan. Geringsing. Geringsing, sorry. Kain geringsing. Oke, kita masuk ke dalam ya. Jadi warnanya nggak terlalu banyak karena menggunakan bahan Karena alam menggunakan tadi. bahan alam. Ya kan ini belum modern juga. Kalau yang modern kan ada tie dye itu kan dari warna-warna bunga segala macam. Kalau di sini belum. Karena nggak menggunakan bahan Ya, kimia tadi. dan semakin lama semakin kuat dan semakin mahal harganya. Diberikan kain ini diberikan turun temurun. Turun-temurun. Ya, jadi seperti yang tadi dijelaskan oleh Bu Leni dan Pak Mangku juga, kalau misalkan ini adalah rumah salah satu warga yang ada di Tengganan dan mereka memproduksi kain geringsing. Jadi kain itu khas dari turun-temurun dari nenek moyang mereka dan menggunakan bahan-bahan alami, bukan bahan-bahan kimia. Dan tadi diperlihatkan juga contoh-contoh kain yang sudah dibuat, dan teman-teman bisa berkunjung ke sini. Mungkin karena pandemi jadi tidak begitu ramai. Tapi di sini juga ada teman-teman, ada rombongan dari anak-anak mahasiswa pariwisata mungkin ya, yang berkunjung ke sini, ke Tengganan. Aku terangin sini. Itu kain apa Bu? Kain geringsing. Oh, itu kain geringsing tuh. Itu biasanya dipakai untuk apa Bu? Untuk selendang. Pakai ritual. Itu masker juga dari kain geringsing ya Bu? Single ikat. Single ikat. Tapi motifnya motif geringsing. Tapi kalau ini harganya berapa Bu? Segitu? Yang mana? Itu kain itu. Kalau yang ini harganya 1.200.000. 1.200.000 boleh digituin Bu? Kalau ini 1.500.000. 1.500.000. Kalau ini namanya lendoan. Ya, bisi kain geringsing. Ini berapa? Kalau ini cuma 400. Oke, itu 400.000 guys. Ini 1.200.000 yang ini. Dan ini 1.500.000. Ini karena pengerjaannya lumayan sedikit lama ya Bu ya. Ya, kalau bikin kain geringsing paling cepat satu tahun paling cepat. 1 tahun. Paling cepat. Wow. Itu ada benangnya 8 tahun sebelum ditenun. Supaya bagus. Guys, ini minimal 1 tahun, makanya nih harganya juga lumayan ya, karena Itu 1 tahun. ada rasa, ada jiwa Kalau ini yang makin disampaikan. lama makin bagus. So teman-teman, di sini juga kita bertemu dengan adik-adik mahasiswa, adik-adik, teman-teman dari mahasiswa Dianapura Bali, dan mereka berkunjung ke sini. Kalian jurusannya apa? Pariwisata tuh? Manajemen bisnis pariwisata. Jadi kalian ingin explore bagaimana proses bisnis di sini kayak gitu mungkin ya. Oke, nanti aku tanya-tanya ke mereka ya. Tujuan mereka ke sini apa? Halo, namanya siapa? Nama saya Valeria. Valeria. Ini temannya? Nama saya Cindy. Cindy. Dari mana nih teman-teman nih? Asli Flores. Oke, kenapa kalian pertama kali datang ke sini atau gimana? Iya, baru pertama kali. Oke, gimana apa yang kalian cari di sini? Adat dan budayanya, kebiasaan masyarakat di sekitar Tengganan Village. Seperti itu. Terus kan kalian manajemen bisnisnya ya, bisnis pariwisatanya. Di tengah pandemi kayak gini, gimana menurut kalian? Selama ini
kan sebelum kesini kita melakukan trip dulu ke beberapa tempat. Setelah dilihat-lihat banyak tempat pariwisata yang sudah sedikit pengunjungnya ya. Jadi pengaruh dari virus corona ini bisa berdampak besar juga terhadap destinasi pariwisata di sekitar Bali ini. Dan berpengaruh ke perekonomiannya juga ya. Iya. Oke. Yaudah, enjoy your trip ya teman-teman ya. Oke, thank you. Jadi teman-teman, kain geringsing itu dulu dipakai untuk baju sehari-hari. Baju sehari-hari. Jadi kayak tutup ini buat perempuan ya, tutup dada buat perempuan. Tapi kalau sekarang bisa dipakai untuk upacara mungkin ya, kayak Sekarang kamen dulu. karena sekarang udah banyak baju modern, orang-orang kan sudah pakai baju modern. Tapi pada saat upacara itu mereka akan pakai pakaian itu, gitu loh. Mereka masih pakai itu. Mereka pasti pakai. Dan semakin tua itu semakin mahal. Itu diberikan turun temurun. Seperti itu guys. Jadi nilai sejarahnya itulah yang mahal ya. Betul. Yang baik. Sekolahnya kan bisnis. Ya Tuhan, alhamdulillah kamu ngerti bahasa Bali sekarang. Ngarondanya mohon lah. Ya kan ngaronda bahasa Sunda. Pas semua tempat sama ngaronda. Nah ini tarunanya di sini. Oh, apa bedanya balai tadi sama ini? Nah ini tadi ini anak-anak muda. Yang tadi itu orang tua. Oh, tadi itu orang tua. Yang balai itu buat orang tua, yang ini untuk anak muda. Ini lihat itu. Pertemu Claude. Apa itu maksudnya, Pak? Ini pertemuan daerah selatan. Kan ada dua dia balainya. Claude dan Kajo. Kelot dan kaje. Utara Selatan. Nah, Ya. di sini dia pakai sistem uluapan. Senioritas itu, iya. pemilihan itu senior. Oh, siapa yang paling disegani? Senior ya. Siapa yang Paling orang tua. tua? Ya. Ini yang aku kasih lihat nih, yang contohnya masih tanah liat. Oke guys, ini jalanannya keren sih. Jalanannya masih jadi di batu-batu. Terus sebenarnya mungkin di Jawa Barat atau di daerah lain pun ada seperti ini mungkin ya. Kampung Naga. Kampung Naga, ya benar Kampung Naga. Terus tapi karena budayanya berbeda, jadi di sini pasti otomatis berbeda. Cuman di sini yang bikin uniknya itu dari tanah liat. Terus kalau misalkan yang benteng-benteng di Denpasar atau di mana itu kan nggak full sampai ke atas gitu ya. Kalau ini full sampai ke atas gitu si temboknya itu. Terus di sini banyak balai-balai yang masih terbuat dari kayu. Ini namanya halaman. Mereka saling lihat. Kalau ada kebakaran, kejadian mereka saling lihat. Oke, jadi iya benar. Berhadapan rumahnya. Bentuk U dia, letter U dia. Kemarin lagi Gunung Agung meletus. Ini desa ini orang-orangnya semua tenang. Gitu. Maksudnya nggak panik atau gimana karena mereka yakin mereka aman karena lokasinya yang dikelilingi oleh Bukit. bukit. Ini padahal ini lokasi dekat sekali dengan Gunung Agung. Semacam kalau Belanda sebut benteng pertahanan Ya, begini. benteng pertahanan. Ya kan, diliterin sama bukit. Penduduk di tengah dia. Tuh, bro. Teman-teman, itu tadi informasi mengenai Desa Tengganan. Seperti tadi diceritakan oleh Pak Mangku bahwa konsep desa ini berbentuk U, jadi bisa antara warga itu bisa melihat apakah ada tetangganya yang terkena musibah kebakaran atau apa. Terus di sini juga terkenal dengan festival Perang Pandan ya, sekitar bulan Juni, Juli itu, dan mengikuti kalender Bali, bukan kalender Masehi. Nah, ini di balai-balai yang kayu tadi itu biasanya kalau misalkan tidak sedang pandemik itu mereka menenun kain-kainnya itu di sana. Cuman karena sekarang sedang diterpa bencana
virus corona, jadi mereka melakukannya di rumah-rumah karena para wisata pun tidak begitu ramai. Seperti itu teman-teman. Pokoknya teman-teman, kalian masuk ke sini tuh berasa bukan ada di Bali yang kalian kenal gitu kan. Bali yang kalian tahu tuh hingar-bingar, Modern gitu ya. modern, tempat wisata yang hingar-bingar 24 jam gitu. Di sini tuh adem. Kebayang nggak kalau pas pagi-pagi banget di sini yang masih sepi, suara ayam, suara burung. Kalian akan terbebas. Dan tidak semua punya kamar mandi. Iya, jadi mereka kemana? Ke sungai? Sungai, masih di sungai. Mereka ke sungai. Iya. Nah, kain-kain geringsing itu tidak boleh dicuci, apalagi pakai deterjen. Jadi dibiarkan basah kena hujan, terus dikeringin. Gitu. Dikeringin. Itu terus. Pokoknya kalian kalau kesini punya hutang banyak, lupa. Ya pemangku ya. Nggak keren. Nggak bakalan inget dengan kredit-kredit ya kalian di sini, lupa. So teman-teman, itulah kegiatan saya mengunjungi desa Tenganan, dan di desa Tenganan ini tadi udah dijelasin apa aja yang ada di dalamnya. Terus informasi yang mau ke sini itu tempat lokasinya itu dia di Kabupaten Karangasem. Kalian bisa cek aja di desa Tenganan. Ini dekat ke Bukit Asah, sama dekat juga ke Virgin, pantai Virgin ya. Candidase juga dekat. Terus di sini kalian tidak ada tiket, tapi kalian harus mendonasikan uang ketika nanti di pintu masuk tadi. Dan buat teman-teman yang menyukai wisata budaya, kalian boleh datang ke sini untuk mempelajari bagaimana sih kebudayaan Bali Aga atau Bali kuno. Saksikan di kegiatan kita selanjutnya. Masih bersama Seleb Kampung, selebritinya orang kampung. Salam, dan jangan lupa like, subscribe, share, dan komen.